Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Pagi Bida. Iya, bagaimana kabar Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat luar biasa. Ngoten Bu, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin kaitannya bahwa saya memohon waktu Ibu sebentar terkait wawancara tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Namun sebelumnya monggo Ibu berkenan untuk memperkenalkan diri secara singkat tentang profil Ibu. Monggo Ibu. Baik Bida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bening Sili Prabaningsih selaku Kepala SD Negeri Sidakaya 13, Kecamatan Ciracap Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah di SD Negeri Sidakaya 13 ini ada salah satu guru yang lolos seleksi calon guru penggerak angkatan ke-7. Saya bersyukur, terima kasih. Mudah-mudahan Bu Ida Kurniawati yang lolos sebagai guru penggerak angkatan ke-7 ini bisa membawa perubahan di SD Negeri Sidakaya 13 serta bisa memotivasi teman-temannya untuk ikut jadi calon guru penggerak dan untuk mengadakan perubahan di SD Negeri Sidakaya 13. Terima kasih sekali Ibu atas dukungan Ibu. Baik Bu, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, baik Bida. Saya mengidentifikasi kasus dilema etika adalah kasus di mana kita dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama benar, sedangkan rujukan moral itu kita dihadapkan pada kasus di mana keadaan benar lawan salah. Ya, baik Bu. Nah, lalu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana itu? Ya Bida. Tentu langkah pertama di dalam mengidentifikasi kasus tersebut, kita mencari solusi dari permasalahan dan mencari solusi permasalahan yang terbaik dari beberapa solusi yang ada, sehingga tentu keduanya akan mendapatkan solusi yang terbaik. Jadi langkah pertama yang Ibu ambil sebagai seorang pemimpin mengidentifikasi kasus tersebut, kemudian mencari solusi permasalahan terbaik dan yang terbaik, begitu ya Bu ya, sehingga nanti diharapkan keduanya mendapatkan solusi yang terbaik, begitu ya Bu ya. Baik, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini, yang biasa Ibu lakukan? Oke, Bida. Jika terjadi suatu permasalahan, tentu prosedurnya adalah kita mencari penyebabnya terlebih dahulu. Kemudian dari beberapa identifikasi itu kita mengajak diskusi dengan teman-teman guru, karena tentu saja selaku kepala sekolah tidak bisa langsung memutuskan sendiri. Kita harus mengikut sertakan teman-teman yang ada di tempat kita bekerja, untuk mengajak berdiskusi, mencari langkah yang terbaik. Karena saya sadar bahwa apa yang saya putuskan belum tentu yang terbaik bagi mereka. Terbaik bagi saya belum tentu terbaik bagi mereka.
Jadi ibu sebagai seorang pemimpin, ibu mengajak kolaborasi dengan guru, dengan wali siswa, begitu ya Bu ya? Untuk mendapatkan keputusan yang terbaik, begitu ya Bu ya? Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus-kasus dilema etika, tentu yang paling efektif menurut saya itu dengan cara berdiskusi, bermusyawarah, baik dalam kasus antara peserta didik maupun tenaga pendidik satu dengan yang lain. Dilanjutkan dengan mencari penyebab atau alasan permasalahan sampai dengan pengambilan keputusan yang dianggap paling menguntungkan tentu bagi kedua belah pihak. Jadi tetap lewat diskusi ya Bu, tetap bermusyawarah dalam kasus peserta didik dengan peserta didik, atau mungkin tenaga pendidik satu dengan tenaga pendidik lainnya, dan tentu mencari dasar atau penyebab dari alasan permasalahannya sampai dengan pengambilan keputusan yang paling menguntungkan. Ngoten nggih Bu? Ya, baik Ibu. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan kalau ada nih Bu, ada hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Wonten mboten Ibu? Yang sebetulnya selama ini sih belum ada gitu ya, karena apa istilahnya kita bisa mencari solusi yang bisa jalan semua. Jadi tidak ada ya. Baik Ibu, dalam menyelesaikan suatu kasus, misalkan kita dihadapkan, Ibu sebagai selaku pemimpin satuan pendidikan, Ibu ada jadwal khusus atau tidak dalam menyelesaikan masalah, ataukah mungkin Ibu langsung menyelesaikan masalah tersebut tanpa menjadwalkan terlebih dahulu? Bagaimana Ibu? Kita melihat permasalahannya Bu ya. Kalau masalah itu harus segera diselesaikan, tentu saya mencari waktu yang tepat supaya cepat selesai. Namun apabila masalah itu tidak harus selesai sekarang, saya tentu saja akan mencari waktu untuk menyelesaikannya dengan melihat kondisi situasi, untuk menyelesaikan masalah itu. Berarti kalau memang kasusnya harus diselesaikan segera, ya tidak terjadwal, jadi harus cepat segera diselesaikan, tidak terjadwal kalau memang insidental gitu. Baik. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang sekiranya ini bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam kasus-kasus dilema etika ini Ibu? Ya, beda. Tentu yang dapat membantu kita untuk membantu dalam mengambil keputusan guru, siswa, orang tua, yang biasanya kita lakukan berkolaborasi, dengan tentu saja melihat kasusnya terlebih dahulu. Jadi tetap mengajak wali siswa, murid, atau mungkin dengan guru untuk tetap berkolaborasi ya Bu, untuk pengambilan keputusan yang terbaik, tetap dengan bermusyawarah, berkolaborasi. Dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi di awal, kiranya pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu dalam setiap pengambilan keputusan, terutama di dalam kasus dilema etika ini? Beda. Kita sadar bahwa setiap manusia itu hidup pasti punya suatu masalah, karena apa yang manusia inginkan atau yang diinginkan tentu tidak sesuai dengan keadaan yang ada. Nah, itu yang kemudian
menjadi masalah. Jadi sebaiknya di dalam kita menyelesaikan masalah dengan secepatnya dan menyadari bahwa sesama manusia mempunyai salah, dan sebaik-baik orang yang salah adalah sadar akan kesalahannya dan sadar untuk memperbaiki, sehingga semakin lama semakin menjadi manusia, tentu saja manusia yang lebih baik lagi. Baik Ibu, kiranya cukup sekian wawancara dari saya selaku calon guru penggerak angkatan 7 ini. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Terima kasih pula Ibu telah mendukung sepenuhnya saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 ini pada program guru penggerak angkatan 7. Terima kasih banyak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Sehat nggih Bu nggih? Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Ida. Nggih, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah nggih Bu. Begini Bu Daimah, seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwasanya saya meminta waktu Ibu sebentar terkait wawancara tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Namun sebelumnya Ibu berkenan untuk memperkenalkan diri secara singkat tentang profil Ibu. Monggo Ibu. Baik Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ibu Daimah SPD. Selaku Kepala Sekolah SD Negeri Sidakaya 02, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah, saya merasa bersyukur sekali, sekaligus berterima kasih ada guru di kampus sekolah kita ini yang berhasil terseleksi dan sedang melaksanakan program guru penggerak angkatan 7, yaitu Ibu Ida Kurniati SPD. Diharapkan nantinya Bu Ida sebagai seorang guru penggerak akan membuat perubahan-perubahan yang dapat memberikan dampak positif bagi Terima kasih atas dukungan Ibu Bu. Baik, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh, saya mengidentifikasikan kasus dilema etika adalah kasus di mana kita dihadapkan pada dua pilihan yang sama benar. Sedangkan bujukan moral kita dihadapkan pada dua kasus di mana keadaan benar lawan salah. Baik, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baiklah. Langkah pertama, kita identifikasikan kasus tersebut. Berikutnya, mencari solusi permasalahan terbaik dari beberapa solusi yang ada, sehingga keduanya mendapatkan solusi yang terbaik. Oh ya, baik. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Ibu? Jika terjadi suatu permasalahan, prosedurnya adalah kita mencari penyebabnya terlebih dahulu. Kemudian dari beberapa identifikasi itu kita mengajak berdiskusi dengan teman-teman guru lain. Karena selaku KS, saya menyadari bahwa apa yang saya putuskan belum tentu yang terbaik bagi mereka. Ya, baik. Jadi pertama prosedurnya Ibu mencari penyebabnya terlebih dahulu. Kemudian dari beberapa identifikasi itu Ibu selaku kepala sekolah mengajak diskusi dengan teman guru lain, nggih Bu nggih? Kemudian baru dari situ Ibu memutuskan suatu keputusan, karena menurut Ibu keputusan yang diambil oleh kepala sekolah secara pribadi juga belum tentu yang terbaik bagi mereka. Ngoten nggih Bu nggih? Benar-benar ya Bu. Baik. Kemudian hal-hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan
pada kasus-kasus dilema etika? Gini Mbak, yang paling efektif yaitu dengan cara berdiskusi, bermusyawarah, baik dalam kasus peserta didik dengan peserta didik, tenaga pendidik satu dengan yang lain, Iya. dan dilanjutkan dengan mencari penyebab atau alasan permasalahan sampai dengan pengambilan keputusan yang dianggap paling menguntungkan kedua belah pihak, Bu. Oh iya, berarti tetap dengan berdiskusi musyawarah ya Bu ya? Iya. Iya. Kemudian Ibu, hal apa saja yang selama ini merupakan ya semacam tantangan, demikian Bu? Ada semacam tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu alami begitu? Oh begini Bu, kasus dilema etika yang merupakan tantangan bagi saya saat mengambil keputusan di mana kedua hal sama-sama penting atau benar. Nah, saya harus mengambil keputusan salah satunya, Bu. Iya. Jadi dilema ya, Bu. Dilemanya Iya. ada di situ, nggih? Iya, Bu. Baik, Bu. Dalam menyelesaikan suatu kasus nih, Bu, apakah Ibu memiliki jadwal khusus begitu? Jadi misalkan, oh ya nanti saya jadwalkan untuk menyelesaikan kasus ini misalkan, ataukah mungkin langsung menyelesaikan masalah saat itu juga? Oh, dalam penyelesaian suatu kasus, Iya. saya tidak menjadwalkan secara khusus. Jadi bersifat insidental. Jadi jika ada suatu kasus atau permasalahan, Iya. saat itu juga kami selesaikan. Iya. Semakin cepat menyelesaikan suatu kasus, semakin baik, Bu. Oh iya, jadi tidak ada jadwal khusus ya, Bu? Tidak ada. Iya, jadi setiap mengalami suatu permasalahan atau kasus ya saat itu juga diselesaikan gitu ya, Bu ya? Iya, benar Iya. ya. Dan adakah seseorang atau faktor-faktor apa nih yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika Ibu? Begini Bu, yang dapat membantu kami untuk membantu dalam pengambilan keputusan adalah guru, murid, Iya. orang tua yang bisa berkolaborasi dengan melihat kasusnya terlebih dahulu seperti apa. Oh gitu. Jadi Iya. kita tetap mengajak kolaborasi bisa dengan guru, murid, orang tua. Hanya saja melihat kasusnya apa dulu nih Ibu ya? Iya, benar-benar. Oh, iya. Dari semua hal yang telah tadi Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil atau Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika Ibu? Pembelajaran yang saya dapat adalah kita sadar bahwa setiap manusia hidup pasti punya suatu masalah. Iya. Karena apa yang manusia inginkan atau diinginkan tidak sesuai dengan keadaan yang ada. Nah, itu yang kemudian menjadi masalah, Bu. Jadi, sebaiknya kita menyelesaikan masalah dengan secepatnya dan menyadari bahwa semua manusia punya salah. Dan sebaik-baiknya orang yang salah adalah sadar akan kesalahannya dan sadar untuk memperbaiki sehingga semakin lama semakin menjadi manusia yang lebih baik lagi, Bu. Iya, setuju Bu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya, waktu Bu Daimah, dan terima kasih pula telah mendukung saya sepenuhnya walaupun kita tidak satu SD tapi kita satu kampus ya Bu. Iya. Mendukung saya sebagai calon guru penggerak pada program Guru Penggerak Angkatan 7 ini. Terima kasih banyak Bu Daimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Ida, semoga berhasil ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.